Inge berhasil mendapatkan satu player dari Voin. Akankah ini menjadi hal baik untuk BCHL ataukah Voin bisa ngebalikin keadaan? Kali ini SGN kali ini masih berada di klasemen nomor 11. Belum terlalu bagus ya. Yap. Masih di halaman 2. Ini SGN yang kemarin berlaga di PMPL kah? Enggak ya? Bukan lah bos. Bukan ya? Bukan. Bukan kan? Kalau tim PMPL di blacklist dari turnamen ini nggak bisa ikut. Tapi kan setidaknya mereka bukan masuk ke 16 besar yang bermain di Grand Final. Oh, kurang tahu gua kalau itu. Iya, kemarin kan mereka kayak masih penyisian grup ada 24 tim kan. Ya, oh ya yang itu. Ya, kali ini Bumblebee dengan effortnya saja berdekatan dengan tim nomor 9. Ini kita melihat Spartan lagi. Balik lagi kita. Tim nomor 10 berhadapan dengan tim nomor 9 dan Spreadon dengan Uzi tadi. Never die dipulangkan menuju lobby. Wow. Dipulangkan menuju lobby begitu cepatnya, kehilangan satu player lagi untuk Flash Wolf. Wow. Mereka harus ditekan lagi di awal-awal permainan. Belum mendapatkan satu poin kill, tapi mereka udah kehilangan satu rekannya. Ini bersebelah-sebelahan. Ayo, mereka udah untuk LTD sendiri udah punya 2 bangunan yang mereka dudukin untuk sekarang. Sementara dari Gangsta berdiri dari dari atas sebuah rooftop. Cukup beresiko, tapi sejauh ini sepertinya belum diketahui pergerakan dari Gangsta. Ya, ini angle shoot dia bisa lebih jelas lagi ke arah orang-orang yang ada di atas gitu Pak. Yep. Nah, hal-hal yang kayak gini nih mungkin yang bisa menjadi pelajaran terbaru gitu. Kita Ya. bisa ngelihat orang dari mana, harus naiknya kemana gitu. Mungkin ini pengalaman-pengalaman yang bisa diambil gitu loh untuk berlaga dengan player-player yang mungkin udah berlaga di turnamen yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Oke. Itu ilmu-ilmu yang kayak gitu tuh yang bisa diambil dari turnamen Iya. Kompas kali ini. Ya, itu dia. Jadi kita berpindah lagi ke poin nampaknya NGR. Berhasil di revive ya, masih 4 lawan 4 Ya. untuk sekarang. Belum ada yang dipulangkan menuju ke lobby juga. Ada suara vehicle di tempat lain. INF melakukan rotasi lewat di depan prison. Kemana ke arah mereka pergi untuk sejauh ini. 3 mobil, tapi satu player point berhasil mendapatkan satu player dari BCHL yaitu Bicis. Bisa langsung di NK atau enggak? Ya, masih ada fight nampaknya di area Pochinki tadi di BCAL. Poin kali ini kita lihat poin melakukan push nampaknya ke arah kompon yang dibuat oleh BCAL. Smackdown dengan Uzinya mencetak 10 peluru kali ini. Smackdown lagi tapi belum bisa mendapatkan karena masuk ke arah kamar tadi satu orang dari tim BCAL. Turun ke bawah dia melakukan Smackdown, malah dia yang kalah kali ini tim poin. Satu orang tersungkur saja. Sangat sabar tadi player dari tim BCAL ya Pak Pulo. Iya, masih ada satu player lagi yang harus mendapatkan pertolongan. Sementara itu NJR, satu player yang menjadi most kill di game kita yang ketiga. Sekarang nggak bisa lagi bertahan, harus dipulangkan menuju ke lobby. Tersisa 2 player aktif. Player dari BCL menjadi target utamanya yaitu Cipal kalau nggak salah. Masih berhasil menyelamatkan diri ke arah bangunan yang ada di area Pochinki. Terus lagi ke arah Nyong. Dengan M16-nya Nyong. Lari dia. Sisa 2 orang dari tim nomor 14 BCHL nampaknya. Kita pindah lagi. Kali Gangsta ini mendapatkan satu player dari LTD, cuman satu player tersebut masih berada di area rooftop ataupun di dalam apartemen yang masih bisa diselamatkan oleh rekan-rekan dari LTD itu sendiri. Gangsta sangat baik sekali penguasaan mapnya ya. Dia bisa melakukan gocekan ataupun teko-teko dengan menggunakan vehicle loh. Jarang-jarang lebih bisa kayak gitu. Berarti simnya nggak nembak ini Gangsta? Simnya nggak nembak, knowledge-nya tentang map juga baik. Betul, itu dia. Map awareness-nya juga bagus banget ya. Itu dia gitu. Pengalaman nggak bohong Pak Pulo. Pengalaman nggak bohong ya. Makanya untuk teman-teman komunitas carilah pengalaman itu gitu Pak Pulo ya. Terus gitu. ikuti turnamen-turnamen agar pengalaman lebih banyak, agar bisa improve lebih dalam lagi di gameplaynya. Benar, dan buat teman-teman yang lagi nonton juga yang hal-hal kayak gini yang bisa kalian jadiin pelajaran gitu. Cuman ya mau gimana, selama ini teman-teman yang nonton kebanyakan ngehina tim lain. Betul, gitu. tanpa mengimprove dirinya lebih dalam lagi. Wow, itu dia bro. Ya itu dia, yang nonton tolong ya. Pak Pulung sudah bersabda ini. Wah. Kali ini Voin, masuk pelurunya. Low HP kali ini. Tersisa sedikit. Harus Mundur lagi. Ya, trauma dia. Nggak dulu deh, nggak mau maju dulu ah. Ntar dulu deh bang ya. Aman-aman dulu bang ya. Ini pinggang adek ketembak nih masalah ini. Oke, kali ini
menggunakan Skarel dan juga Lil Yuzai. Kione lompat dari satu titik ke titik lainnya, bahkan ada satu granat tadi yang berhasil mendapatkan satu player dari poin, yaitu Kione JR. Ada pergerakan di ujung sana sepertinya langsung mendekat ke arah Kion yang berhasil Nyong ya. Ya Nyong yang tersungkur Nyong kali ini. Disen menggunakan ultinya, spray down. Disen tapi belum masuk pelurunya sama sekali. Itu dia di pick oleh temannya, lawannya di depan sana. Kali ini tim nomor 14 belum mendapatkan tim nomor 2 kali Terlihat. ini. Tim nomor 4 dalam tim nomor 4. Spray down dengan Skarl-nya Disen, tapi belum bisa men-take down satu player dari BCHL. Iya, dan Kion kali ini langsung mendekat ke arah Depan satu Sheikh ada rekannya yang satu orang. sangat-sangat butuh Depan pertolongan Sheikh ada sekali. satu orang. Iya, nih dulu. dia maju nggak sih? Harusnya maju sih. Cipel harusnya maju sih. Ini Wow, kesempatan tapi dia. ada cover yang bagus sekali dari Disen yang mendistract Cipel agar dia tidak maju kali ini. Ya, Disen melakukan Wow, di tempat lainnya kita lihat Flash Wolf sepertinya dipulangkan menuju ke lobby. sayang sekali. Wow, dan BCHL juga kali ini nggak bisa bertahan. Ya. Dua tim mendadak langsung hilang. My God, Cepet banget Pak Pul. Flash Wolf bener-bener tusun kali ini. Ini udah Bisa tusun dikatakan- maksimal sih. Iya, apa ya? Tadi dia dari chicken terus rada-rada ini Grafiknya beneran turun banget, grafiknya turun banget. Harusnya berarti klasemen pertama ada peringkat baru harusnya. Harusnya kalau mungkin dari AB7 berhasil dapat poin, dari poin juga berhasil dapat poin yang bagus untuk placementnya, karena dari Ya. poin kill juga mereka tadi dapat 4 kan. Tinggal kita lihat aja sampai mana placementnya, atau kan sampai ke chicken juga. Ini naon mobil malah nabrak ya. Dari tadi flash wall itu masih apa namanya? Bisa terselamatkan oleh kill point, tapi kali ini dia bener-bener Nggak punya nggak apa-apa, bisa. nggak punya apa-apa Ya. kali ini. Mentok di angka 60 untuk hari yang pertama. Oke. Tapi setidaknya ini bisa menjadi evaluasi untuk hari yang berikutnya. Karena emang benar-benar permainan mereka kalau dari segi grafik turun banget dari Betul. game pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi dari streaming ini pasti mereka akan nonton nanti malam. Ya. Bisa untuk mempelajari gameplay dari masing-masing tim lawannya agar besok bisa lebih bagus lagi bermainnya. Benar. Dan ini adalah statistik yang kita miliki, ini luar biasa sekali sih. Udah lengkap dengan senjatanya masing-masing loh untuk keseluruhan player yang masih aktif. Dan kalau kita lihat di arah Yasnaya atas sedikit itu ada tim nomor 1 Pak Pulung. Snakebite masih tertahan di sana di luar zona nampaknya tadi. Yap, dan ini ada satu scouter kah? Oh enggak, lengkap dengan 4 playernya. Mereka berada di area yang cukup terbuka. Menguasai bukit kali ini, mencari-cari apakah ada yang berdekatan dengan dia, tapi nampaknya tidak ada, akan melanjutkan perjalanan lagi, melanjutkan rotasi lagi nampaknya karena sudah bunyi satu vehicle-nya. Dan kali ini ada juga dengan Asianya. Sudah akan rotasi saja dia. Satu orang ISG tertungkur tadi, dipulangkan nampaknya langsung. Kita masih melihat tim Invi yang masih melakukan rotasi saja, akan masuk ke dalam kompon ini kah? Masuk ke dalam gudang kali ini. Ya, Queensby juga sudah berada di tengah-tengah kompon, akan masuk, akan menguasai kompon tersebut nampaknya. Yap, dari AB7 juga udah berhasil mendapatkan satu daerah. Ini kayaknya di tepian, ini di verifier situ ya. Oh ya benar, di bagian verifier. Ada satu SKS yang lengkap dengan scope-nya udah sangat baik sekali untuk menjangkau ataupun melihat area-area pertahanan yang udah dibangun oleh tim musuh. Dan mereka masih nyantai aja. Ya, masih aman-aman saja karena zonanya juga sudah mereka ada dalam zona, masih zona kedua juga, masih belum ada tim-tim yang berdekatan dengan dia. Jadi ya, baik lagi nggak ada alasan untuk mereka keluar dari kompon tersebut. Gitu. Benar, ngapain gitu. Ya mereka masih dalam zona nyamannya. Yang penting jangan di friend zone aja lah ya. Sakit lama-lama ampun. Sakit lama-lama cuy. Jangan lama-lama lah ya. Tapi ini dia Luka, kamu kenapa malah bengong di sini? Hei, kesambet setan pohon kah? Tapi kali ini kita lihat ada satu player dari IRM yang langsung dipulangkan menuju ke lobby. Lennon CK langsung keluar dari rumah, berlindung dari balik sebuah dinding dan ada dua pihak pindah ke area broken wall. Tapi Panro harus tertunduk lemas, gak bisa lagi bertahan. Moon di sisi lainnya mencari posisi yang enak untuk memberikan tembakan. Yang baru langsung diciptakan aja. Effort dan juga laser sight menjadi andalannya saat ini. MZ4 belum menyaksikan ataupun belum melihat ada player musuh yang begitu jelas yang bisa dia berikan damage lebih.
Kali ini kita melihat ada smoke defensif nampaknya untuk menutup angle shoot ke arah satu player dari tim ARN yang ke knockdown. Nampaknya akan diselamatkan oleh Munkah. Ya, satu player dari ARN. Panro nampaknya tersungkur tadi. Ya, harusnya sih masih bisa di revive. Tapi ada pergerakan juga dilakukan oleh Lennon CK. Kelihatan terbuka itu Lennon CK di sana. Spaydon, benar saja. MZ4. Melakukan Spaydon tadi Lennon CK tapi belum bisa men-takedown seorang Lennon CK, masih bertahan. Iya, tapi teman-teman di sini kita lihat lagi sangat-sangat baik pergerakan dari player-player dari MZ4. Oke, bergerak maju dulu perlahan, mencari titik tembak lainnya juga. Di tempat lain kita lihat ada satu player dari Snakebite, Bani menjadi korban dan langsung dipulangkan menuju ke lobby oleh Exclude Papa Muda yang pastinya mungkin udah bosan sama Mama Muda ya. Nah, baiklah. The Prime masih sabar untuk berada di dalam area pertahanan yang udah mereka bangun, udah bertemu dengan satu tim yaitu INV. Sangat-sangat berdekatan tapi belum mau memberikan damage lebih. Namun di sisi lainnya di area jembatan ada dua tim juga yang berdekatan. Ya, kita melihat kali ini The Prime yang tadi posisinya di match sebelumnya cukup tidak bagus. Apakah di match terakhir ini dia akan lebih bisa lebih bagus lagi posisinya? Karena tadi dia habis tusun ya kan di match sebelumnya. Oke, The Prime kali ini masih juga bertahan. Mereka belum mau melakukan inisiasi lebih. Ada tim 5 yang udah sangat dekat sekali yang coba scoping tadi. Kalau kali 6 Ya, udah kali maksimal, 6. udah baik sekali walaupun masih ada scope 8 yang bisa dia dapatkan. Scope kali 4 dengan mini 14 juga untuk yang sekarang. Oliver menggunakan mini 14 plus scope kali 4 ini DMR salah satu DMR yang recoilnya bisa dibilang ringan banget sih untuk mini 14 dan juga KBU kalau yang ada di Sunhawk ya. Karena dia nggak perlu menggunakan attachment apa-apa lagi, palingnya ditambah muzzle ataupun flash hider lah paling gitu ya. Muzzle-nya mungkin dengan suppressor atau flash hider ya. Udah, tapi untuk dari segi recoil udah enak banget untuk standarnya. Tapi di tempat lain LTD harus menjadi korban dari Point. Mereka masuk ke dalam area pertahanan dari Point. Ini saling bertukar kenok aja, satu playernya udah langsung dikirimkan menuju ke lobby juga. Satu granat dilempar tapi belum sampai. Malah harus kelebihan tapi harus terkenok lagi. Baru saja ingin berpindah posisi tapi ada satu player Point yang cukup kebingungan. Tersisa satu orang lagi oleh Point dan ini dia. Point harus pulang menuju ke lobby, hilang kesempatan untuk mengambil posisi pertama. Ya, setelah tadi Flash Wolf harus tusun, kali ini Point ikut-ikutan bang. Point ada di peringkat kedua apa tiga sih nggak salah ya? Ya, ada di area situ ya, ya, peringkat ya. 2 atau 3 ya? Area-area apa namanya atas lah pokoknya di klasemen sementara tadi. Kali ini kita berpindah ke tim VE kali ini. Yang masih bertahan aja, iya bang, nonjok-nonjok bayi lu bang ya. Iya, latihan dulu Void nggak apa-apa. ada di peringkat 8 untuk sementara kali ini, masih aman-aman saja dia karena ya masih ada di dalam zona juga, masih belum ada tamu yang datang, masih menguasai komponnya, masih aman kali ini. Gak apa-apa, kan orang biasa jogging di halaman rumah gitu ya, olahraga. Iya. Olahraga di atap boleh, selalu dah pokoknya mau di mana bebas. Olahraga di atap gitu. Bebas mau olahraga di atap, mau workout gitu. Yo, Gaya betul. Ini dia zonanya Pak Pulung. Nggak ada yang masuk tadi. Harus semuanya ngambil sisi yang sama Pak Pulung. Ambil sisi yang sama, ini ketemu ini beli bloody gathering sih harusnya ya. Ini jadi gathering berdarah sih harusnya. Ya. Di Gatka Ruins. Kosong Pak Pulung. Yoi. ARN di situ udah sangat-sangat nyaman sekali. Setidaknya dia bisa menjadi tuan rumah yang beruntungan. Cuman Elvo sepertinya udah berhasil untuk masuk karena udah menggunakan beberapa vehicle dan harusnya ya dia pergi ke sisi lainnya kalau mau aman. Kalau dia berhenti di situ, buset dah. Kalau dia tahu di sisi lain itu aman. Rame bet bro. Ya, itu dia. Sisi lain itu sangat aman kalau ada satu tim yang punya pikiran kita ambil sisi jauh yuk. Nah itu sangat enak banget. Oke, terdengar sudah suara tembakan kemana arah perginya peluru tersebut. Belum ada notif lanjutan dan belum ada player yang berhasil dilumpuhkan. Nampaknya dari tim nomor 8 tadi ISG yang mengeluarkan pelurunya, memuntahkan pelurunya. Oh, ke arah satu orang yang menggunakan vehicle nampaknya tim nomor 7. Tadi Elvo, Rain City. Zik seorang diri nampaknya tadi. Dan ini dia dari Elvo versus 7 EM. Ini RBN Sister EM ya, Elvo yang tim. Kan mereka ada 2 tim. Ya, ini tim yang nomor 7. Iya, RBN 7 EM. Oh ya, ini tim nomor 16 kali ini. Oke, masih belum ada satu player pun yang berhasil ditumbangkan juga.
Masih berlari-larian aja dan Cuki berlindung dari balik sebuah rumah, sebuah kompon masih aman dia tepat di depannya ada satu player dari ARN yang udah menunggu gitu. Lu keluar gua sikat MZ4 habis di depannya. Iya ya. Ada Zik. Yang tadi gua bilang Zik sendirian ternyata dia rame-rame bareng temen-temennya kali ini. Yap. Ada Martin dan juga teman-temannya. Di belakang block wall ini ada MZ4. Belum ketahuan posisinya. Terbuka lalu. Speno dilakukan Jamsu tadi. Dan bisa meng-knockdown MZ4 kali ini. Moon pun akan diburu, nampaknya Moon sebagai last man standing dari ARN mencoba untuk kabur Moon kali ini. Yap. Dan sini kita lihat aja masih ada pergerakan dari Moon yang masih bisa menyelamatkan posisinya, masih melakukan rotasi kecil aja. Belum ada tembakan lagi dari sisi lainnya dan saat lagi mungkin kita akan melihat bagaimana player-player lain bersembunyi dan mendapatkan kompon ataupun area pertahanan yang udah mereka bangun sedemikian hingga bersembunyi dari balik sebuah atau motorcycle yang udah dia dapatkan ya. Oke. Motornya hidup ini bangun sendiri tuh kayak. Enggak ya? Oh enggak gitu. Kira berdiri ini dia jarang-jarang ngeliat ada SLR ya. Finally ada SLR yang dipakai dan langsung digunakan aja untuk memberikan damage ke arah tim lawan dengan menggunakan scope kali 8 yang udah maksimal banget. Ada satu player yang bersembunyi dari balik rumah jamur yang tepat berada di depan area pertahanan dari INV. Dan kali ini Azriel ya yang tadi Pak Pulung bilang pakai SLR dia. SLR kali 8 Azriel. Dengan Scar L-nya juga kali ini Azriel. Nampaknya ada satu orang yang malah ngisi bensin bang. Oke bensinnya habis kayaknya. Queensby. Dia isi bensin untuk melakukan rotasi sepertinya ya. Masih ada Cicada juga kali ini. Si aman saja dia, ada smoke dilakukan untuk menutup angle shoot dari tim nomor 12 kali ini. Dari RMS Suki. Dari MS Oliver juga sejauh ini masih aman, masih nyaman berada di dalam rumputan juga perumahan yang udah dia dapatkan. Nah ini balik lagi, mereka udah di dalam zona yang aman. Mereka dapat kompon, mereka di dalam zona yang aman ya udah. Dan sisi baiknya adalah tim-tim yang harus masuk ke dalam zona ini masih dalam garis pertahanan mereka gitu loh. Ini akan masuk lewat pintu yang mereka buat, yang pintu yang udah mereka dudukin sebelumnya. Dan di tempat lain ada satu player dari XCN yang harus tertunduk lemas, harus mendapatkan pertolongan. Sepertinya sudah kejang-kejang asam lambungnya naik, gak bisa lagi ya. Tim RMS itu kalau mereka punya defensif yang kuat, itu mereka bisa banget nahan kompon ini sampai late game nanti Pak Pulung. Karena mereka sudah masuk ke dalam zonanya. Tinggal mereka menunggu tim-tim lain sebagai tamu yang lewat spray down, ada yang lewat spray down. Iya harusnya ya. Kalau dengan ekspektasi yang kita buat di atas kertas kayak begitu ya teorinya tapi kan ya. Tahu juga. Tapi kagak tahu nih mereka gimana ntar. Mereka nembak pasti ditembak balik. Gitu dia. Kali ini The Prime. Oh di tempat lain ada satu player yang ditabrak bro. Bisa-bisanya ditabrak dan ini dia satu tim lagi harus dipulangkan menuju ke lobby. Tapi rekreasi kita lagi juga harus jadi korban dari satu player dan Lan masih memberikan damage ke arah depan. Cukup berani dan berhenti sudah mobilnya. 2 orang versus 1. Nggak baik untuk satu player tersebut. Nggak bisa bertahan akhirnya dia pulang ke arah lobby juga. Iya dipulangkan kali ini kita melihat Unj XGN. Tapi Bumblebee ya? Ya Bumblebee tadi. Bumblebee nggak bisa lagi bertahan karena langsung dipulangkan menuju ke lobby. Lance sudah menjadi korban. Bahkan Lance dengan begitu cepatnya langsung dipulangkan menuju ke lobby juga. Di saat tadi mereka komit untuk melakukan fight di tengah lapangan yang cukup terbuka. Posisinya mereka juga ketahuan dan langsung dimanfaatkan oleh tim lain. Dan ini dia Elvo dari tempat lainnya berhasil mendapatkan satu player dari The Prime. Turka langsung dikirimkan menuju ke lobby. Bosku juga. Dan apakah ini akan berbau-bau satu tim The Prime akan dikirimkan menuju lobby? Karena hanya tersisa satu player aktif aja yaitu Keizo. Hanya Keizo yang masih bisa nembak, hanya Keizo yang masih bisa bergerak dengan leluasa karena satu orang lagi Van sudah tersungkur. Bahkan 2 orang lain dan Van pun menyusul ke arah lobby The Prime. Menyisakan last man standing seorang Keizo kali ini. Berhadapan dengan tim nomor 8 dan juga tim nomor 16 di depannya. Ditembak-tembak dari arah kanan. Akhirnya Keizo pun tidak bisa, bahkan malah yang nembakin tim nomor 12 beda orang lagi bang. Ini menunjukkan bahwa mereka udah saling chaos banget di sini. Yap, The Prime ada pun nggak bisa lagi bertahan di tempat lain. EXD Papa Muda menjadi korban dari LTD. LTD bisa dibilang nih mulai mengganas ya. Flash Swap dimakan sama dia. Ya benar. Poin dimakan juga sama dia. 2 tim teratas disikat abis loh sama LTD loh. Benar. LTD tim nomor 9 mulai menunjukkan taringnya kali ini di ujung
match apa namanya hari ini gitu. Sisa AB7 nih yang belum jadi korban LTD nih. Oke. Top 3-nya kan begitu Ya, ya. apakah bisa? LTD kita lihat saja nanti. Kali ini RTD berhadapan dengan tim nomor 3. Exclude Team nampaknya. Lihatnya, Ya, oh strong my. kali ini. Ini buset dah circle-nya nakal banget ya. Pindah-pindahnya begitu banget Ya ya. ampun, circle-nya dong. Tapi kita fokus dulu ke LTD 40. Kali Pedo dilakukan. L4 kali 3 tadi. Berhasil mensungkurkan satu player dari EXD nampaknya. Iya, dari Exclude dan satu player tersebut juga jauh dari kerumunan rekan-rekannya karena 3 rekannya berada di sisi yang lain. Ya. Dan ini LTD walaupun mereka hanya berdua tapi mereka juga tetap memberikan tekanan. Banyak banget bom yang dilemparkan, sikat terus bos. Ayo, granatnya kurang. Terus lemparin aja. Terus. AB7 muncul dari belakang Ya. player EXD. Ini akan menjadi satu hal yang sangat-sangat merugikan untuk EXD itu sendiri ya. Tapi snack bike kembali juga harus dipulangkan menuju ke lobby. Dan ini dia ada satu pihak yang lewat tepat di depan area pertandingan. LTD dan meledak. Ini dia satu player lagi menjadi korban dari LTD, 2 orang tapi sangat-sangat ganas dan memberikan tekanan yang sangat-sangat maksimal terhadap tim lainnya. Dan AB7 tiba-tiba datang untuk merusuh kali ini. Kita melihat LTD masih saja bertahan. Bahkan dia sudah mendapatkan 8 poin kill. Kali ini Pedo lagi dilakukan oleh Goodbye. Ke arah tim AB7 tapi belum masuk pelurunya nampaknya. Belum ada yang tersungkur ke arah tanah dari tim AB7. Ada Pixel juga yang dia cuma bisa rebahan aja karena dia menjadi last man standing, hanya dia yang bisa nembak dari tim EXD. Yoi, dan ini dia Goodbye masih bersembunyi dari balik cekungan tanah yang udah dia milikin dari tadi. Ada satu pihak yang tepat berada di depannya tapi nggak maksimal lagi, nggak efisien untuk diambil ini karena sangat terbuka. Tapi ada ESG yang berhasil mendapatkan satu player dari VA dan Rekreasi menjadi korban. Tapi di tempat lain EXD nggak bisa lagi bertahan sepertinya ya. Void juga harus dipulangkan menuju lobby. Tersisa 9 tim yang masih ada dan masih aktif. Ada beberapa player yang bersembunyi dari balik gorong-gorong perairan yang udah ada tepat berada di depannya, tapi mereka masih nyaman dan belum mau menunjukkan wujudnya sama sekali. Di depan sana udah ada setup smoke yang dilakukan begitu banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan setup smoke yang langsung dilemparkan. Tim ini Danzel. 1% saja darahnya. Dia harus melakukan healing, tapi kali ini Cica ada. Kita melihat tim Invi benar-benar pertahanannya dipush oleh berbagai tim. Dia harus bertahan di kompon ini yang dari tadi dia kuasai dari awal. Masih berada dalam zona kali ini Invi. Masih bertahan dia. Akan membakar nampaknya tadi. Dan ini dia Danzel yang tadi low HP. Menggunakan first aid kali ini dia masih bisa diselamatkan. Ya, Cica ada juga. Itu dia persen terakhir tadi dari Cidel ya kalau nggak salah ya. Itu ada persen terakhirnya sebelum nanti mungkin kalau mereka bisa mendapatkan satu tim yang berada di depannya akan menambah lagi lootingan untuk Ya, mereka. Tapi sejauh ini untuk tim 5 mereka masih aman, mereka masih berada dalam kompon. Hanya saja PR-nya adalah ada beberapa tim yang akan masuk ke dalam area pertahanan. Karena untuk masuk ke dalam zona ini adalah pintu terdekat untuk tim tersebut. Dan XGN di tempat lainnya harus langsung dipulangkan menuju ke lobby. Gak bisa lagi bertahan, harus puas di peringkat ke-9. Cuki, cook granatnya lempar ke bagian depan. Ada AB7 akankah menjadi korban dari lemparan granat dari tim Elvo. Mengenai cuman belum terkena. Oke. Ini portingannya udah ditembak ini. Kali ini mendapatkan, langsung dihancurkan saja bannya untuk menutup supaya kolong-kolongnya nggak bisa dilihat dari lawannya di depan sana. Kita masih melihat Zik kali ini masih bertahan saja. Berbahan gaming dilakukan oleh Zik, Cuki juga dari tim Elvo. Nampaknya benar ada vehicle di sana. Danzel masih bertahan Danzel. Ada Dacia yang jalan kali ini di dekat kompon dari tim nomor 5. Benar-benar pertahanan tim nomor 5. Benar-benar dipush dari berbagai penjuru. Dipush dari berbagai tim. Tapi mereka masih bisa bertahan kali ini di kompon yang dari tadi mereka kuasai. Ya PES ke-6 mereka udah punya kompon itu baik banget. Karena tim-tim yang berada di luar zona udah nggak bisa lagi main menahan dari zona. Karena damage-nya udah sakit banget. Ini udah berkata udah jadi tetanggaan tapi nggak bisa keluar karena akan cukup berbahaya. Posisi akan sangat-sangat terbuka dan bisa diambil oleh tim lainnya. Tapi benar-benar di sini kita lihat udah ada 2 sisi yang dilihat. Di saat dia keluar ada 2 sisi yang langsung diisi oleh tim lawan. Oke, itu dia Pak Pulu. Jadi tim Invi benar-benar sudah terjepit karena mereka ada di kompon tapi mereka tetap aja masih di rumah aja gitu Pak Pulu. Masih belum keluar, tapi nggak ada alasan untuk mereka keluar gitu. Mereka punya kompon, mereka punya pertahanan yang cukup kuat untuk bertahan dari tim-tim lain yang datang
ke kompon mereka. Iya, satu player dari Exlo juga harus langsung dimakan oleh Zona. Zona sekarang udah mulai nabrak. Kalau mereka bisa memanfaatkan ini akan sangat baik. Mereka akan langsung melawan player-player yang udah kehabisan HP akibat ditabrak oleh Zona. Dan ini dia, beberapa player dari RMS juga langsung mendapatkan player dari AB7. Sementara dari YNP sendiri, satu playernya udah harus terkenal, harus mendapatkan pertolongan. Quincy melihat ada orang yang nge-prone, ada 2 orang. Kalau dia keluar akan sangat berbahaya, malah dia yang harus mendapatkan tembakan yang begitu banyak hingga mengakibatkan dia pun harus terkenok. Tersisa 2 player aktif. Ada 2 orang yang mencoba untuk langsung masuk ke dalam area pertahanan dari YNP. 4 player dari RMS. Malah mereka yang mengambil keuntungan dari kompon yang dimiliki oleh YNP. Sementara ini kita lihat langsung masuk ke bagian dalam, cukup berarti dari Hybers memberikan damage yang begitu banyak dengan menggunakan DP. Dan ini dia, ada 1 orang yang mencoba untuk melakukan revive, tapi gak bisa lagi, gak dikasih kesempatan untuk Hybers, dan Insurgent harus dipulangkan menuju lobby. Oh my god. Benar-benar fight yang benar-benar chaos sekali karena memang kali ini circle-nya sudah sangat kecil, tapi masih ada 6 tim yang bertahan, Pak Pulung. Iya. Masih banyak tim di area yang cukup kecil kali ini. Sadar gak Open sih, field. Invi yang punya kompon, tapi yang dapat keuntungan RMS. Iya, makanya. Invi kali ini menyisakan last man standing-nya. Timnya Invi yang sudah dilakukan kali ini oleh tim nomor 16. Oleh Elvo RBN7EM. Kita kali ini lihat juga ada Spedo dilakukan ke arah tim RMS. Elvo Tapi malah dia ketahuan. juga tersungkur kali ini. Leg masih bertahan, rebahan saja leg di ladang padi kali ini. Yap, dan ini dia beberapa player dari Elvo. Tersisa 2 player masih mencoba untuk front gaming di area ladang gandum yang ada di depannya. Ada 1 player dari YNP yang masih tertinggal di bagian belakang, udah ditabrak langsung oleh Zona. Berapa lama dia bisa bertahan di dalam sana? Tapi Low seperti yang gak mengetahui 1 player tersebut, dan ini dia, keuntungan masih diambil oleh 1 player terakhir dari YNP, dan bahkan Dyson berhasil mendapatkan 1 player dari tim Elvo. Tersisa 1 player aktif aja dari Elvo RBN 7EM. Siapakah yang akan mendapatkan chicken dinner di Erangel kali ini? 7EM untuk prop kali ini, bisakah dia melakukan revive terhadap rekannya? Karena akan sangat-sangat terbuka, nggak ada tempat perlindungan ataupun obstacle Ya. kecil aja untuk dia bersembunyi. Hanya ada rerumputan. Tapi Prop diuntungkan, dia sudah pakai ghillie suit, Pak Pulung. Iya. Setidaknya sudah Setidaknya ya. lebih nyaru lah kata orang-orang mah. Kali ini kita melihat Juki juga masih bertahan. 2 tim Elvo masih bertahan. Elvo nomor 7 masih bertahan. Elvo nomor 16 juga masih bertahan kali ini. Elvo Renzi dan Elvo RBN7EM. Dua-duanya masih bertahan di map keempat kita kali ini. Ada juga tim RMS yang menyisakan last man standingnya. Hybers nampaknya. Sudah melucuti semua tasnya untuk supaya tidak terlihat. Iya, ini dia bisa aja sih ngancurin vehicle-nya, karena emang dari kolong-kolong kan bisa ditembakin ya. Dan ini bisa menjadi porting permanen dia. Karena untuk yang sekarang dia berlindung dekat banget dengan mobilnya, juga akan sangat rancu sekali kalau mobilnya meledak. Dan 1 player dari RMS Hyberzit juga nggak bisa lagi bertahan. RMS dipulangkan menuju ke lobby. Tersisa 3 tim Elvo kali ini masuk ke dalam top 3. Oke, looting adalah jalan ninjaku bro. Siap bro. Mumpung ada kesempatan looting terus bang pokoknya kali ini. Tersisa 3 tim, 2 tim Elvo dan 1 tim LTD. LTD bener-bener galak di match kali ini karena LTD dia galak banget. Ya, itu dilakukan oleh Goodbye. Lagi-lagi LTD Goodbye. Bisa melobikan 1 orang. Iya, Seorang namanya Elvo. Suki yang jalan juga masih bisa. Ya, akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh tim Elvo. Ini Elvo Rain ya? Hah? Elvo Rain yang berhasil Rain. mendapatkannya. Luar Ya. biasa sekali, top 3-nya adalah 2 Elvo dan 1 LTD. Ya bener. Wow. Elvo